Pak Esra, apa yang kita cari untuk penebusan dosa kita? Pertanyaan yang berikut. Mengapa kitab Kristen tidak memiliki satu tafsiran sebagai panduan menjelaskan isi-isi di dalam Alkitab? Di sini kami mencoba menyimak acara atau program acara Pendeta Esra Soro Menjawab, dan kalian sudah mendengarkan dua pertanyaan yang diajukan oleh jemaat gerejanya. Tapi jawaban dari pendeta ini sungguh di luar nurul atau di luar nalar dan logika. Coba deh kalian dengar dua jawaban dari Pendeta Esra berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official, khususnya umat Islam dimanapun berada, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Kita sebagai orang yang berakal tidak ada bedanya dengan mereka orang-orang Kristen ataupun pendeta, sebab kebenaran berpikir tidak akan bergeser dari tempatnya. Selayaknya 1 ditambah 2 sama dengan 2 sebagai kebenaran mutlak. Begitu juga tentang kosakata yang menjadi jalan pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian semua pastinya bisa ya dan mampu menjawab pertanyaan dari jemaat gereja ini. Nah, jawaban kalian yang ada di dalam hati atau pikiran kalian apakah sama dengan jawaban Pendeta Esra Soro yang seperti berikut ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Pak Esra, apa yang kita cari untuk penebusan dosa kita? Analoginya begini, kalau saudara punya baju putih lagi kotor kena lumpur, bagaimana saudara membersihkan di tangan saudara yang ada lumpur juga? Tidak bisa. Orang berdosa tidak bisa menebus diri sendiri. Untuk menebus orang berdosa harus orang tidak berdosa. Itu yang saya bilang tadi. Kalau saudara punya utang, lalu datang orang yang mau bayar saudara tapi dia sendiri punya utang, nggak bisa. Jadi kita butuh orang suci untuk menebus yang berdosa. Makanya kita tidak mungkin menebus diri kita sendiri. Kalau mau menebus diri kita sendiri kan yang menebus ini kan harus menerima hukuman. Nah kalau kita hukum dan dihukum mati masuk neraka, selesai sudah. Maka dibutuhkan yang suci. Jadi kita tidak bisa menebus. Kalau agama lain berpikir bahwa mereka bisa menebus diri mereka sendiri, itu hal yang mustahil. Karena itulah maka kita kekristenan punya konsep penebus yang sifatnya menggantikan. Kalau saudara harus dihukum dengan cara dibunuh mati, bagaimana saudara menerima hukuman mati tanpa mati? Kan tidak bisa. Kalau saudara terima hukuman mati, dia pasti mati. Kecuali ada orang lain yang mau menerima hukuman mati buat saudara. Dan dia tidak boleh bersalah. Karena itu maka sebenarnya tujuan penebusan itu adalah keselamatan jiwa. Itu di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi tujuan kita ini adalah keselamatan. Dan keselamatan dari dosa, hukuman dosa, itu hanya bisa terjadi kalau yang menebus kita adalah tidak berdosa. Artinya agama Islam itu mustahil bahwa manusia itu tidak bisa menebus dirinya sendiri, karena orang yang berdosa harus ditebus dengan orang yang tidak berdosa. Begitulah kata-katanya. Kita semua pastinya berpikir dan ingin bertanya, masalahnya Yesus yang menebus sampai dihukum mati di kayu salib itu salahnya apa? Ya kan, sampai sekarang pertanyaan ini tidak ada yang bisa menjawab dengan logis. Yesus memang manusia yang tidak berdosa, tapi penebusan dosa dengan matinya Yesus ini yang katanya atas konspirasi iblis, pastinya bukan murni dari perintah Tuhan dong ya. Jika memang Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Lagian di dalam Bible sewaktu Yesus masih hidup, banyak Bani Israel yang mendapat ampunan dosa kok. Dengan cara berdoa dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Lalu memohon ampun kepada Tuhannya. Jadi begitu ya Pendeta Esra Soro. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, karena kami menyela sesuai dengan akal pikiran kami. Silahkan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kitab Kristen tidak memiliki satu tafsiran sebagai panduan menjelaskan isi-isi di dalam Alkitab? Sekarang kalau kita punya kitab tafsir sendiri, siapa? Dan apakah jaminan bahwa dia tafsir benar? Karena itu kita punya banyak buku tafsiran. Terlalu banyak itu. Ribuan kalau nggak jutaan itu. Hanya saja karena banyak faktor menyebabkan tafsiran bisa berbeda.
Contoh saja, Allah dan Juru Selamat. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Di sini Pendeta Ezra sendiri menyadari bahwa Allah dan Yesus itu adalah dua pribadi. Artinya nggak salah ya umat Islam ketika mengatakan bahwa Tuhan umat Kristen itu ada tiga. Kita, Yesus Kristus. Ada berapa orang di situ? Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berapa pribadi di situ? Dua apa satu? Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada berapa orang di situ? Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berapa pribadi di situ? Dua apa satu? Dua itu siapa? Allah satu, kedua Juru Selamat kita. Tapi mungkin satu, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus Kristus saja satu, tapi Yesus Kristus punya dua jabatan, Allah dan Juru Selamat. Nah, dari itu aja dua tafsiran gitu. Saudara pegang yang mana? Saksi Yehova pegang dua. Jadi Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Juru Selamat, tapi bukan Allah. Tapi kita membaca Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu punya dua jabatan, Juru Selamat dan Allah. Ngomong jauh di Alkitab, sekarang saya tanya saudara ya. Coba bagaimana saudara paham ini? Kucing makan tikus mati. Apa artinya? Kucing makan tikus mati. Satu, kucing makan di sini, tikus mati di sana. Tidak ada hubungan. Kedua, tafsiran kedua, kucing makan tikus, lalu mati kucingnya. Ketiga, kucing memakan tikus yang sudah mati. Yang mana? Semua sama bisa. Artinya kita bisa lihat bahwa satu kalimat itu bisa memungkinkan, tafsirannya bisa macam-macam. Artinya agama mereka ini adalah agama mungkin. Padahal kalau melihat riwayat cerita dan hidup Yesus, sudah 100% menunjukkan bahwa Allah dan Yesus itu adalah dua oknum yang berbeda ya sahabat ofisial. Dan hal itu tidak perlu ditafsir lagi, sudah merupakan kebenaran mutlak. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip mereka, kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah? Cukup kita bunuh Tuhan, maka dosa pun hilang. Begitulah pola pikir mereka ya sahabat ofisial. Kami yakin jemaatnya makin stres semua. Kucing makan tikus mati. Apa artinya? Kucing makan tikus mati. Satu, kucing makan di sini, tikus mati di sana. Tidak ada hubungan. Sampai-sampai membuat analogi dari kucing dan tikus segala. Tom and Jerry dong. Memangnya kucing dan tikus adalah pribadi yang sama, tentunya beda ya. Dan yang paling membuat kami terheran-heran itu tidak ada satupun jemaat yang berani menentang jawaban si pendeta ini. Padahal jawabannya sungguh-sungguh sudah di luar nurul atau di luar nalar dan akal sehat manusia. Nah, bagaimana jawaban kalian untuk pendeta Ezra ini? Tentu pendeta ini akan membaca setiap komentar kalian. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.